إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين والمؤminat rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis zikir yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan juga diridai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita kumpul di majelis ini setelah kita melakukan salat maghrib, yang kemudian insyaallah taala setelah itu kita sambil menanti salat isya, insyaallah taala kita isi penantian kita ini dengan talabul ilm, yang mana ini insyaallah taala akan menjadi sebab dari sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala akan bangga terhadap diri kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diceritakan atau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau Abdullah bin Amr mengatakan, dahulu kami bersolat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pulanglah orang yang pulang dan tinggallah orang yang tinggal di dalam masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tergesa-gesa datang ke masjid sambil mengekes atau mengangkat ujung kain beliau. Kemudian belum stabil napas beliau, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengatakan, abshiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama yubahi bikumul malaikah yaqul unzuru ila ibadi qad qadaw fariidatan wa hum yantaziruna ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abdullah bin Amr al-As, bergembiralah kalian atau kabar gembira buat kalian. Sesungguhnya sekarang ini Tuhan kalian telah membuka salah satu pintu dari pintu-pintu langit. Kemudian dia berbangga dengan sebab kalian di hadapan para malaikat. Seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, lihatlah kepada para hambaku, mereka telah menyelesaikan suatu kewajiban, kemudian sekarang ini mereka sedang menanti kewajiban berikutnya, yaitu salat isya. Jadi ini bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala terhadap diri kita, dan insyaallah taala apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dari itulah maka kita wajib mensyukuri nikmat ini dengan banyak-banyak mengatakan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sungguh kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa datang ke masjid ini tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bantuan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini juga bagian daripada nikmat. Nah, sebab itu kita tidak akan pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya nikmat-nikmat ini tidak hilang dari kita, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Dengan minimal dan kita mengucapkan alhamdulillah sebaik-baik doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, afdhalud du'a alhamdulillah, seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Kemudian tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dengan selawat kita dan juga dengan tahmid kita atau pujian kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan dengannya kita bisa, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sekarang insya Allah Ta'ala kita akan masuk yang kelima dari sebab-sebab yang akan menyebabkan kita selamat di dunia dan akhirat adalah al-firaru minal fitan. Lari dari fitnah. Lari dari fitnah. Perlu kita ketahui bersama para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla bahwasanya manusia tidak akan pernah lepas dari namanya fitnah. Bukan manusia yang sekarang saja, tetapi dari zamannya Adam alaihissalam, bapak kita pertama, bapaknya manusia yang pertama, beliau pun tidak lepas dari namanya ujian, tidak lepas dari namanya fitnah. Begitu juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah semakin banyak bermunculan. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja banyak fitnah bermunculan, maka di zaman kita akan lebih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan pernah lepas dari namanya fitnah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitnah atau ujian ini sebagai sunnatullah. Sebagai sunnahnya Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada para hamba dalam rangka untuk menguji mereka. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang hal tersebut. Yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa atau setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Jadi ujian itu bukan sekedar yang buruk-buruk saja, bukan yang tidak kita sukai saja, tetapi yang kita senangi itu juga termasuk bagian daripada ujian. Bagian daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan apa? Ujikan kita dengannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya setiap kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa nabluukum, dan kami senantiasa akan menguji kalian. Menunjukkan kapan saja manusia itu hidup pasti dia akan ditimpa oleh ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa oleh fitnah. Dan fitnah itu ada yang berupa keburukan, artinya ada yang berupa hal-hal yang tidak kita sukai, entah itu kematian, kelaparan, kemudian kebakaran, tenggelam, siksaan dan seterusnya. Ini merupakan hal-hal yang buruk yang tidak kita sukai. Dan semua manusia tidak akan pernah senang dengan hal ini. Nah, begitu juga ujian Allah Subhanahu wa taala itu berupa kebaikan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mobil yang kita miliki, rumah bertingkat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat lain berupa buah-buahan, berupa segala bentuk makanan yang sekarang ini Masya Allah berbagai macam bentuk makanan ada. Dan enak-enak, semuanya itu merupakan bagian daripada fitnah, ujian. Nah, yang kita anggap dan kita diberikan uang banyak, harta banyak, kemudian mobil mewah, rumah mewah, punya istri cantik, punya suami gagah, kemudian kita mengatakan itu adalah nikmat besar yang bukan termasuk ujian. Semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian apakah kita mau bersyukur dengan nikmat tersebut dan juga mau bersabar terhadap nikmat tersebut. Karena jarang kita ini kalau diberikan nikmat bersabar dalam nikmat. Bagaimana bentuk bersabar kita? Tidak bersabar kita dalam nikmat. Kadang-kadang kalau kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lupa kita. Kemudian kita waktu makan ngambil banyak-banyak, lalu setelah kita merasa kenyang kita buang makanan tersebut. Ini bentuk ketidaksabaran kita terhadap nikmat dan kurang bersyukurnya kita kepada nikmat. Lemak serius oleh bulan puasa. Sabar dan bersyukurkah kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan? Terkadang di bulan puasa itu Masya Allah, ya makanan yang tidak ada di hari-hari lain, di bulan Ramadan ada. Kolak ada, es ada, dan seterusnya sampai mutak pada berkelas. Nah, kadang-kadang makanan tersebut tidak habis. Kemudian kemana dia kalau tidak habis? Kalau disimpan di kulkas, alhamdulillah masih bisa dimakan lagi. Tetapi kalau yang disimpan ke bak sampah gimana? Tidak sedikit orang yang melakukan hal seperti ini. Dan ini termasuk bagian tidak bersabarnya manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukurnya manusia kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Allah menguji kita dengan hal itu. Untuk bersabarkah kita dan juga bersyukurkah kita. Baik. Kembali kepada masalah fitnah para jamaah dimuliakan oleh Allah Jalla. Fitnah ini tadi kita katakan dia bermunculan dari sejak Adam alaihissalam sampai Rasulullah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semua tetap menerima ujian. Sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam malam hari ketika beliau terbangun, beliau dengan suara lantang mengatakan subhanallah. Dalam riwayat lain dikatakan la ilaha illallah. Madza unzila al-lailata minal fitan wa madza futiha minal khazain. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan subhanallah, maha suci Allah. Atau dalam riwayat lain beliau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini didengar oleh istrinya yang pada malam itu beliau berada di rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengisahkan hal ini kepada kita. Tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengucapkan la ilaha illallah wa subhanallah, lalu apa beliau katakan? Madza unzila al-lailata minal fitan? Apa yang diturunkan pada malam hari ini dari fitnah-fitnah? Wa madza unzila minal khazain? Dan apa yang diturunkan pada malam hari ini dari perbendaharaan harta? Menunjukkan betapa banyak fitnah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga baik fitnah yang berupa keburukan ataupun fitnah yang berupa kenikmatan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyelamatkan keluarga beliau dari fitnah-fitnah ini, dari ujian-ujian ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyuruh keluarganya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ayqidhu sawahibal hujurat." Ayqidhu sawahibal hujurat. Farubba kasiyatin fid dunya, 'ariyatin fil akhirah. Beliau katakan, Nabi SAW bersabda, bangunkanlah para pemilik kamar. Artinya, bangunkan istri-istri saya. Karena Nabi SAW punya istri banyak. 9 beliau punya istri. Kemudian setiap sekian hari beliau tinggal di istrinya fulanah. Dan malam ini beliau tinggal di rumahnya Ummu Salamah. Dan beliau mengatakan, bangunkan pemilik kamar. Dalam riwayat katakan dalam riwayat disebutkan mayyuqidhu sawahibal hujurat. Siapa yang akan membantu saya untuk membangunkan istri-istri saya di dalam kamarnya, supaya mereka bangun malam hari ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terselamatkan dari fitnah. Setelah itu beliau mengatakan farubba kasiyatin fid dunya, 'ariyatin yaumal qiyamah. Betapa banyak orang yang di dunianya dahulu mereka berpakaian, namun di akhirat mereka telanjang. Para ulama ketika menafsirkan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan betapa banyak orang di dunia berpakaian, namun di akhirat mereka telanjang. Di antara tafsiran yang disebutkan oleh para ulama dari tafsiran hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya betapa banyak wanita-wanita memiliki suami-suami yang saleh, suami-suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, karena suami itu adalah pakai pakaian. Istri juga pakai pakaian. Suami istri itu merupakan selimut satu sama lain. Nah, betapa banyak para wanita yang memiliki pakaian berupa suami-suami saleh, namun di akhirat mereka telanjang dari pahala. Karena mereka tidak mau mengamalkan amalan, tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bersandar kepada suaminya yang saleh. Nah, apa manfaatnya mereka akan mendapatkan apa manfaatnya mereka memiliki suami yang saleh di dunia, tetapi mereka tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya. Pahalanya suami untuk suami, pahala istri untuk istri, dosa suami pahala suami untuk suami dan dosa istri untuk istri. Oleh sebab itu, para wanita dan juga kita para suami, kalau kita memiliki istri yang salihah, jangan pernah kita merasa bahwasanya nanti dengan istri kita yang saleh ini dia akan bisa membantu kita di akhirat. Pahala istri kita untuk dirinya. Begitu juga pahala suami untuk dirinya. Baik. Kembali pada inti masalah. Bahwasanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang apa? Tentang fitnah yang Allah turunkan pada malam hari tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan madza unzila al-lailata minal fitnah. Atau madza unzila al-lailata fitnatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan apa yang diturunkan pada malam hari ini berupa fitnah. Satu fitnah. Tidak beliau katakan satu fitnah, tapi beliau katakan madza unzila al-lailata minal fitan.
menunjukkan banyaknya fitnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dunia ini atau zaman ini dengan hari kiamat, maka akan semakin banyak bermunculan fitnah. Dan kita ini sudah berada di ujung apa? Ujung fitnah. Ujung hari, ujung zaman. Kita sudah berada di penghujung zaman. Oleh sebab itu, orang yang akan bisa dari selamat tersebut adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari fitnah tersebut, orang yang lari dari fitnah. Jadi semakin kita menjauh dari fitnah, maka insya Allah Ta'ala kita akan semakin selamat. Dan tidak akan ada yang bisa selamat dari fitnah ini kecuali orang-orang yang dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan hambanya dari fitnah tersebut. Oleh sebab itu kalau kita ingin selamat dari fitnah-fitnah ini, maka kita harus lari dari fitnah tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitabnya. Beliau mengatakan innal firara minal fitani wal ibti'ada anha wa iglaq al abwaba dunaha manjatun lil 'abdi fid dunya wal akhirah wa yaumil qiyamah wa salamatun li dinihi wa dunyahu. Beliau katakan sesungguhnya lari atau menjauh dari fitnah, lari dari fitnah dan menjauh darinya, dan menutup pintu-pintu rumah kita dari fitnah. Manjatun merupakan apa? Penyelamat. Bagi siapa? Lil 'abdi, bagi para hamba. Kapan? Fid dunya wa yaumil qiyamah. Baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Dan juga lari dari fitnah dan menjauh darinya merupakan keselamatan bagi para hamba dan keselamatan bagi agamanya seorang hamba. Beliau Syekh Abdul Razak mengatakan wa salamatun li dinihi wa dunyah, dan bahkan menjauh dari fitnah, menghindari fitnah, lari dari fitnah merupakan keselamatan bagi agama dan juga dunia kita. Dan hal ini telah dijelaskan, telah ditunjukkan oleh nas-nas yang banyak, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nas yang menjelaskan bahwasanya lari dari fitnah, menjauh dari fitnah ini merupakan bagian dari penyelamat, itu telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan hadis ini sudah kita sebutkan ketika kita membahas tentang menjaga lisan. Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, man najat?" Wahai Rasulullah, apakah penyelamat yang bisa menyelamatkan diri kita? Apa penyelamat yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Uqbah bin Amir dengan mengatakan, "Amlik 'alaika lisanak." Jaga lisanmu, jaga lidahmu dari ucapan-ucapan yang tidak benar. Daripada kalian akan mengucapkan kalian tidak benar, lebih baik diam. Dan daripada kita diam, lebih baik kita mengucapkan kalimat yang benar, yang bermanfaat, yang baik. Nah, wal yasa'ka baituka. Dan yang kedua yang beliau sebutkan adalah wal yasa'ka baituk. Dan hendaklah kamu senang untuk tinggal di dalam rumahmu. Dan hendaklah kamu merasa lega, rumahmu sebagai tempat tinggalmu. Kapan? Ketika terjadi fitnah. Wabki ala khati'atik, dan menangislah terhadap kesalahan-kesalahanmu, terhadap dosa-dosa. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yasa'ka baituk. Apa artinya? Artinya kata Syekh Abdul Razak, yakni ayyahrisal mar'u ala luzumi baitihi la siyama 'indama tashra'ibul fitan liyakuna ba'idan an istishrafiha. Fa inna fil buyuti al-amanata was-salamata lil mar'i min al-fitan. Fa idza kharaja min baitihi wa ta'arrada laha faqad arrada nafsahu lil halakati. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, makna daripada sabda Nabi SAW, dan hendaklah rumahmu itu akan membuat dirimu senang untuk kalian tinggal di dalamnya. Artinya adalah bahwasanya seorang manusia
dia hendaklah menetapi rumahnya, tinggal di dalam rumahnya. Terlebih lagi ketika bermunculannya fitnah. Agar kenapa? Liyakuna ba'idan an istishrafiha. Agar dia terhindar atau agar dia jauh dari terhiasi dengan fitnah-fitnah tersebut. Karena fitnah ini, fitnah yang bermunculan itu akan dipandang bagus oleh seorang. Dia akan dihiasi oleh syaitan untuk diperbagus oleh oleh syaitan kepada manusia. Fa inna fil buyutil amanata was salamata lil mar'i minal fitan. Kenapa kita disuruh tinggal di dalam rumah ketika bermunculnya fitnah-fitnah ini? Karena ketika kita tinggal di dalam rumah, maka itu adalah penyelamat bagi diri kita. Di dalamnya terdapat keselamatan, terdapat keamanan, kenyamanan. Bagi siapa? Bagi diri kita. Kenyamanan dari mana? Dari apa? Dari fitnah-fitnah tersebut. Fa idza kharaja min baitihi, dan apabila seseorang keluar dari rumahnya di saat fitnah bermunculan, wa ta'arrada laha, kemudian dia dia agak menantang fitnah tersebut, ingin ikut-ikutan dalam fitnah tersebut, faqad arrada nafsuhu lil halakah, berarti dia telah menjatuhkan, menjerumuskan dirinya atau telah menantang kebinasaan untuk dirinya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa kita disuruh untuk tinggal di dalam rumah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita terhindar dari fitnah. Walihada syuri'a lil muslim ay yukthira min at-ta'awudz min al-fitan. Dan ketika fitnah bermunculan, tidak cukup kita hanya dengan tinggal di dalam rumah saja, tetapi kita juga disuruh untuk apa? Memperbanyak ta'awudz, memperbanyak perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang bermunculan. Nah, kemudian beliau Syekh Abdul Razak mengatakan kama sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu li ashabihi radhiyallahu anhum, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya dengan mengatakan ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah, ma dhahara minha, apa yang nampak dari fitnah tersebut, wa ma batan, dan juga apa yang tersembunyi. Kita disuruh berlindung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu maka para sahabat ketika disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari fitnah tersebut, maka mereka pun mengatakan na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Langsung para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Baik fitnah yang nampak ataupun fitnah yang tidak nampak. Para sahabat tidak mengatakan kenapa dan kenapa, tapi mereka langsung mengatakan na'udzu billah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Dan kita perlu untuk terus berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu terus untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di zaman kita saat sekarang ini. Karena fitnah di zaman kita saat sekarang ini sekali lagi beragam dan bermacam bentuknya. Beragam dan banyak bentuknya. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Di dalam rumah kita, istri kita itu fitnah. Anak-anak kita juga fitnah. Belum lagi yang punya televisi, televisinya fitnah. Belum lagi yang punya HP, HP-nya fitnah. Belum lagi punya iPad, iPad-nya fitnah. Banyak fitnah. Tapi jangan pernah mengatakan ini, saya belum punya istri Ustaz. Belum punya anak. Walaupun belum punya istri, belum punya anak, tapi masih banyak fitnah-fitnah yang lainnya yang kita akan hadapi. Oleh sebab itu, perlu terus kita mengatakan na'udzubillah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kita ucapkan kalimat ini, kita ucapkan ta'awudz ini, kita ucapkan doa ini sebagai bentuk kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari fitnah-fitnah. Dihafalkan hadis ini. Na'udzubillah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Na'udzubillah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Dan kita mengucapkan kalimat na'udzubillah
minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, maka berarti kita telah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah merugi. Siapapun dia, kalau dia mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia akan selamat. Dia akan selamat. Tanpa kita menyepelekan wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita harus dan perlu untuk mengikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dengan selalu mengatakan na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertawudz, langsung mereka lakukan ta'awudz. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Azza wa Jalla, perlu kita ketahui bahwasanya fitnah itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dia adalah segala sesuatu yang menyibukkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau katakan kullu ma yushghilu sahibahu 'anillah fa huwa fitnatullah. Setiap apa yang akan menyibukkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah fitnah baginya. Ketika kita sibuk sama istri kita, atau seorang istri sibuk sama suaminya, karena terlalu tampan suaminya atau karena terlalu cantik istrinya, kemudian dia sampai tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, azan dikumandangkan masih tetap dia lihat istrinya, berpandang-pandangan dan seterusnya. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istri dan suami ini adalah fitnah bagi pasangannya. Ketika kita miliki momongan, kemudian dengan momongan ini kita yang sebagai suami, yang seharusnya pergi ke masjid untuk datang sholat berjamaah, karena kita saking sayang sama anak kita, masya Allah, itu main beri anak, sambil goyang-goyang anaknya, azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bila-bilin anak. Ini fitnah, karena dia sudah tersibukkan oleh anaknya dari Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disibukkan oleh HP, ketika kita disibukkan oleh HP, dan kita hampir semua tersibukkan oleh HP, kecuali para petani yang tidak memiliki HP. Nah, atau orang-orang yang tidak memiliki HP. Mau guru, mau ustadz, mau murid, mau ini, kadang-kadang lupa kalau sudah pegang HP. Ustadznya yang ngetik cari-cari pelajaran dan seterusnya, sementara muridnya cari game, pakai HP. Kalau yang lain tidak tahu cari apa. Nah, ketika HP ini menyibukkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menambahkan keimanan kita dengan sebab HP, maka HP ini adalah fitnah. Jadi segala sesuatu yang menyibukkan kita dari mengingat Allah, dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan fitnah. Nah, oleh sebab itu, ketika kita tersibukkan oleh sesuatu, baik itu pekerjaan atau benda atau manusia, maka sadarlah kalau kita tersibukkan dengan hal tersebut dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah fitnah yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Bagaimana cara kita menjauhinya? Kalau misalkan istri dan anak kita ini akan membuat kita tersibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajak anak dan istri kita ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita menjauhi fitnah istri dan anak-anak. Adapun HP atau alat-alat elektronik lainnya yang akan bisa menyebabkan kita sibuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memanfaatkan alat-alat elektronik tersebut sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu juga dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan kita akan menyibukkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus cepat-cepat mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jangan utamakan pekerjaan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hindarkan diri kita dari semuanya, dari semua bentuk fitnah dengan cara menjauhkan diri dari fitnah tersebut. Inilah yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat.
Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala lebih lanjut mengatakan, wa qad istajadda fi hadzal zaman ajhizatun haditsatun qad tujadu ma'al mar'i fi baitihi wa tudkhilu 'alaihi anwa'an min al-fitan wasyurur fi bab asy-syahawati wa bab asy-syubhat wa qad tawarrata katsirun minan nas waratatin 'azimah min khilal at-tasahul fi isti'mal hadhihi al-ajhizah wad-dukhul li'adad min al-mawaqi' wal barnamij al-fasidah ولهذا فالنجاة المعلقة بلزوم البيوت في الحديث السابق مقيدة بالبعد عن استخدام الأجهزة الحديثة بما يجلب الفتن على الإنسان ويضيع عليه أخلاقه ودنياه وآخرته والخسارة حينئذ عظيمة. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di zaman kita saat sekarang ini telah bermunculan alat-alat elektronik yang hampir semua orang memiliki alat-alat tersebut di rumahnya. HP sekarang siapa yang tidak punya? Jangankan orang tua, anak-anak baru lahir aja, hampir punya. Hampir punya, kalah orang tuanya. Dan zaman kita saat sekarang ini, kalau anak-anak nangis, banyak diruqyah dengan HP sama orang tuanya. Dikasih HP, nangis sedikit kasih HP, nangis sedikit kasih HP. Yang seharusnya mereka diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, diruqyah dengan apa? Dengan doa-doa yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak, kita ruqyah anak kita dan alamain Allah. Dan suruh anak kita dari kecil kita didik mereka, dan bahkan lebih pintar anak kita daripada diri kita dalam penggunaan HP. Ini fitnah, fitnah yang tidak sekedar menimpa diri kita sebagai orang tua, tapi juga menimpa keluarga kita. Sehingga dengan adanya alat-alat elektronik yang baru, apalagi ada namanya Android, HP Android, HP pintar kata orang-orang sana. Nah, yang mana dengan adanya HP pintar ini dunia bisa terbuka buat kita. Kejadian yang terjadi di ujung dunia sana dalam sekejap sampai kepada kita. Kejadian yang terjadi di negeri sana, di dalam kamar kita bisa lihat. Ini fitnah. Kalau kita tidak cepat sadar dengan fitnah tersebut, kita akan rusak. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di akhir kalimatnya beliau mengatakan, walihada fannajatul mu'allaqatu biluzumil buyuti fil hadits sabiq muqayyadatun bil bu'di an istikhdamil ajhizatil haditsah bima yajlibul fitan 'alal insan wa yudayyi'u 'alaihi akhlaqahu wa dunyahu wa akhiratahu wal khasaratu hina idzin 'azimah. Kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, oleh karena itulah maka keselamatan yang berkaitan dengan melazimi rumah, menetapi rumah, tinggal di dalam rumah, di dalam hadis yang sudah lewat tadi kita sebutkan, ini sangat berkaitan erat dengan kita menjauhi menjauhi penggunaan alat-alat elektronik yang baru-baru ini, yang canggih-canggih ini, yang dapat yang dapat mendatangkan fitnah buat kita, yang mana alat-alat elektronik tersebut akan bisa merusak akhlak kita, bisa merusak dunia kita, dan bisa merusak akhirat kita, agama kita. Nah, kalau agama kita, dunia kita, akhlak kita telah rusak gara-gara alat-alat elektronik ini, maka kerugian yang akan diterima oleh manusia pada saat tersebut adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Terakhir. Kemudian beliau mengatakan, fas-sa'adatu wan najatu fi tajannubil fitan was-salamati min syarriha. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida laman junnibal fitan. Beliau Syekh Abdul Razak mengatakan, maka kebahagiaan dan keselamatan terdapat pada menjauhkan diri dari fitnah, dan keselamatan dari keburukan fitnah tersebut, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang ingin terhindar dari fitnah, siapa saja yang ingin meraih keselamatan dunia dan akhirat, maka hendaklah kita jauhkan diri dari fitnah. Dan adapun fitnah HP,
fitnah elektronik ini. Kalau kita mau jauh darinya, maka kita manfaatkan alat-alat ini dengan sebaik mungkin dalam hal-hal yang dapat memberikan manfaat bagi diri kita di dunia kita maupun di akhirat kita. Jangan kita gunakan dalam hal-hal yang tidak apalagi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan kita di penyelamat yang kelima, insyaallah taala. Nah, setelah puasa mungkin nanti kita akan lanjutkan karena kemungkinan di giliran saya nanti akan libur kajian. Nah, dan ada masalah puasa dibahas sama Ustaz yang lain insyaallah taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.